di list. Jadi dirubah sekarang. Kalau ada boykot, ya silakan dan sudah tahu kita. Tapi tolong di masjid di list Pak datanya. Ini jemaah yang punya ayam potong, tuh Pak Romi. Siap delivery order Pak. Bang Budi informasikan Pak Pengurus, masjid ini kan bukan hanya dilayani, tapi Masjid Nurul Yakin ini menjadi role model Pak Gub, karena memang melayani. Diinformasikan ada warga di RT 2 di RW kita rumahnya terbakar satu malam. Yuk kita saling memberi, kita bangunkan rumah ibu itu lagi. Pak Haji nyumbang semen, itu maksudnya. Wayamnaunal maun. Pak Haji nggak terusik. Rumah dia yang terbakar kok saya yang sibuk? Nggak ada dia, karena imannya sedang naik, sedang bagus, dan insya Allah akan naik terus. Diikuti dengan rezeki yang akan naik terus. Keluarganya bahagia, amin. Amin kan Pak? Subhanallah, semen dari saya 50 sak, pasir dari saya, kerikil, bata, subhanallah, saya uang cash. Dan telah diatur ini dalam Islam. Ya, lahirlah namanya ide Dai-Preneur. Nah mudah-mudahan Pak Gubernur juga mengaminkan. Ustadz, kalau untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan seterusnya, jangan hanya mengharapkan dari hasil ceramah. Mudah-mudahan Ustadz juga punyalah ayam-ayam kampung, telurnya dijual. Kalau toko bangunan, bahan materialnya beli kemana Bapak Ibu? Untuk Tenayan Sahil ini, ya kemana belinya? Tuh Pak Haji, jangan malu-malu Pak. Betul Bu? Setuju Bu? Saya ulangi, kami tidak ada kontrak marketing sama Pak Haji ini. Kalau beli toko bahan-bahan bangunan kemana? Pak Gubernur kalau bangun, ingat Pak Gubernur, ketua kita punya toko bangunan. Insya Allah diskon banyak Pak ya. Subhanallah. Ada yang jual karpet di list. Jadi dirubah sekarang. Kalau ada boykot, ya silakan dan sudah tahu kita. Tapi tolong di masjid di list Pak datanya. Ini jemaah yang punya ayam potong, tuh Pak Romi. Siap delivery order Pak. Subhanallah. Toko bangunan ini. Ini Ustadz Pak menawarkan, memang tidak di dalam masjid, di luar. Sudah mulai sinis jemaah. Ustadz tuh menggalihnya. Kapan kita mau bangkit sama-sama? Emang Ustadz tidak boleh sejahtera Pak? Jadi Ustadz kalau udah sejahtera Pak, tidak ada dia mikirin kafalah itu lagi. Itu nggak urusannya lagi. Karena ada al-malul halal dia dari yang lain. Bahkan dia juga ingin berzakat, berwakaf gitu. Saya Pak Gub dititipin istri muda saya Pak. Yang tua dia juga. Inti minta maaf. Dia bilang, kalau ngaji ekonomi di masjid, jangan teori lah. Kalau ada gagasan, ada narasi, tolong buat karya. Apa contohnya Dek? Kalau mau, tinggalkan di masjid itu uang 20 juta. Suruh masjid itu buka koperasi syariah. Ajarkan pendiriannya, satukan pengurusnya. Kalau beli apa-apa, beli lewat BMT masjid. Laptop anak, beli lewat masjid. Itu bukan riba Pak, itu akadnya murabahah. Pengurus koperasi belikan dulu, kayak BMT Ittihad, Masjid Ittihad punya koperasi Ittihad. Itu omsetnya sudah ratusan miliar Pak. Jadi built-in Pak, masjid ini tidak hanya kajian, untuk ekonomi, untuk kesehatan, sudah masuk di sini, pendidikan. Tapi banyak juga, jangankan ekonomi, pengurus masjid dengan pengurus MDA kadang bercakap juga itu. Iya kan? Gimana kita mau bersatu itu? Coba Pak ya. Nah tinggalkan uang 20 juta, suruh masjid buka lembaga keuangan seperti Baitul Mal wa Tambil, Soko Guru, saling ta'awun kita. Maka yang membutuhkan sepeda motor, belikan dulu, ambil untung, cicil. Tapi yang cicil jaga amanah ini. Betul Pak? Karena dari umat untuk umat. Setelah dapat untung dibagi nggak lagi sama-sama? Itulah namanya rapat pemegang itu, dan disebut dengan sisa hasil usaha.
Nah, ini konsep kebersamaan kita untuk menjemput al-malul halal, harta yang halal tadi yang kemudian kita keluarkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala.